Sony Xperia One, HP facelift pertama dari Sony yang rilis di tahun 2019. Di tahun 2021 sekarang harganya sudah turun banget, jadi cuma 4 jutaan aja loh guys. So, di harga segitu apakah worth it beli Sony Xperia One versi Docomo ini? Yuk langsung aja kita review di tahun 2021. Halo guys, semoga selamat dari StephTech dan mari kita langsung aja review Sony Xperia One di tahun 2021. Seperti biasa mari kita bahas dulu harga dan speknya. Untuk harganya sekalian kalian bisa beli di harga, bisa kita lihat di Tokopedia, bisa beli di harga 4,6 juta. Untuk yang varian RAM 6GB dengan internal storage sebesar 64GB, ini tuh udah support dual SIM tapi hybrid. Jadi antara satu SIM microSD atau dual SIM tanpa microSD. Seperti biasa kalau kalian di HP ini, gue bakal taruh link ini di deskripsi, dan juga kalau kalian ingin wallpapernya di HP ini, Raiden Mei, gue juga udah taruh wallpapernya di deskripsi. So ya, untuk harga segitu kalian dapat spek pakai chipset Snapdragon 855 dan fabrikasi sebesar 7 nanometer, layar 6,5 inci 21:9 4K OLED display. Cuma kalau misalnya lagi biasa itu QHD bukan 4K. PPI-nya tuh sebesar 643, sangat rapat. Refresh rate masih 60Hz. Dibuat oleh Corning Gorilla Glass 6 UFS 2.1, storage-nya ada NFC, stereo speaker, dynamic vibration, dan juga pakai USB Type-C 3.1, ada Bluetooth 5, dan juga punya baterai sebesar 3330 mAh baterai yang support fast charging sampai 18 watt, cuma nggak ada wireless charging. Next, untuk si desain dan displaynya, ini untuk build-nya pastinya terbuat dari material yang premium, ini HP flagship. Bodi belakang terbuat dari kaca full, dan juga frame sampingnya terbuat dari metal. Desainnya overall gue suka banget. Ini desainnya tuh, desain belakangnya simple, nothing special, tapi warnanya yang bikin unik. Ini tuh warna tuh kayak warna antara biru sama ungu. Gue suka banget warna ungu, jadi memang ini kelihatan premium banget, kelihatan elegan banget di warna ungu. Sangat vibrant. Dan untuk si beratnya juga ini menurut gue pas. Gak berat tapi gak enteng banget juga. Feelingnya masih kerasa premium banget di tangan, dan untuk pemakaian satu tangan ini lumayan surprising. Walaupun HP-nya bisa kita lihat, ini kan HP-nya tuh sangat tinggi, tapi berkat badannya yang lumayan slim, gak lebar, pemakaian satu tangan masih lumayan usable. Memang rada sulit kalau misalnya mau mencapai daerah atas HP, tapi kalau mau dibanding dengan HP zaman sekarang yang 6,4 inci 18:9 atau 19:9, di Xperia One gue rasa kerasa lebih nyaman untuk one-handed usage dibanding HP tersebut kayak Redmi Note 10 atau Poco F3. Oh ya, di unboxing itu kan kalau misalnya kalian nonton video unboxingnya HP ini, gue bilang tuh kan NFC-nya nggak bekerja. Ternyata gue salah guys, itu alasan kenapa NFC-nya nggak bekerja karena software-nya belum diupdate. Ini gue sekarang software-nya udah diupdate ke Android 11 dari Android 10 pas gue unboxing. Sekarang udah bisa, jadi kalau misalnya gue coba tes pakai GTO kecing, kita scan ke belakang, HP-nya bakal ngegetar dan langsung scan. Tapi memang ini scanningnya nggak akurat banget. Kalau misalnya dibilang kira-kira scanning akurasinya sekitar 6 dari 10 atau 7 dari 10. Tapi sekalinya nge-scan seperti biasa langsung ke scan, gak ada masalah. So ya, kemarin gua salah di unboxing, ini ternyata NFC-nya masih bekerja dengan baik, cuma software-nya aja nggak update jadi dia error. Jadi kalau misalnya kalian bingung kenapa NFC-nya nggak bekerja, coba update dulu software-nya kalau bisa mau beli HP ini. Oh ya, ini juga di Xperia One ada LED notifikasi yang posisinya ada di atas kiri, sebelah earpiece. Itu notifikasi berwarna yang pastinya. Untuk fingerprint-nya di samping, tapi ini gak nyatu sama power button, jadi kayak dedicated side-mounted fingerprint. Untuk kecepatannya sebenarnya lumayan cepat dan akurat, asal tangan kalian kering. Kalau misal basah dikit aja, misal basah kayak keringet sekalipun, fingerprint sensornya bakal rada struggle untuk nge-scan. Tapi kalau misalkan kering, ini scanningnya cukup cepat kok. Lumayan cepat dan juga lumayan akurat. Nah, terus untuk kualitas layarnya, ini gue bisa bilang di harga 4 jutaan, one of the best screen I ever see. Overall, gambar kelihatan hidup dan vibrant dengan detail yang sangat sharp berkat 4K screen-nya, dan juga punya viewing angle yang sangat bagus. Cuma memang karena aspek ratio-nya yang tinggi, ini 21:9. Kalau nonton konten biasa kan 16:9 atau even 18:9, ini memang kerasa sangat sempit banget. Dan kalau misalnya di zoom juga kerasa sangat nge-zoom, jadi kerasa aneh. Gue nggak rekomen. Tapi kalau misalnya nonton konten Netflix yang support 21:9 atau video lain yang support 21:9 yang HP ini, menurut gue sih itu di Xperia One memang kerasa sangat imersif dan beda dari yang lain. Jadi kayak nonton di mini theater. Dan untuk full brandnya sendiri, Xperia One ini bisa cukup terang, bisa kita lihat ini di B-roll. Pemakaian di luar dengan cuaca matahari yang lumayan terik, Xperia One masih cukup kelihatan dan pastinya masih sangat usable. Masih bisa bersaing dengan HP flagship zaman now menurut gue untuk si full brightness-nya. Touch delay di Xperia One juga ini gak ada sama sekali. Dipakai buat ngetik keyboard atau navigasi OS, semua kerasa sangat responsif dan smooth.
Haptic feedback-nya juga ini masih kerasa sangat premium. Walau nggak sebagus HP Google atau Apple, tapi kerasa di atas rata-rata. Yang masih kerasa ada HP flagship-nya. Untuk dipakai ngetik keyboard atau notifikasi, ini vibrasi motornya atau haptic feedback-nya kerasa sangat nyaman atau sangat bagus. Next, untuk si audio quality. Yang pertama kita bahas audio quality via 3.5mm USB Type-C, karena sayangnya di Xperia One nggak ada headphone jack. Kalau nggak salah tuh baru di Xperia One Mark II dan Xperia One Mark III si headphone jack-nya balik lagi. Sayangnya di Xperia One ini belum ada headphone jack, jadi harus pakai converter. Dan ya, untuk kualitas audionya pakai converter to 3.5mm, ini menurut gue audionya masih dibilang sangat-sangat bagus. Masih kerasa seperti audio yang keluar dari HP flagship even di tahun 2021 sekalipun. Overall, suara atau sound signature lebih ke arah warm, dengan bass yang sangat punchy, separasi instrumen yang bagus, soundset juga lumayan luas, vokal yang jernih, gak cempreng, dan juga ini volumenya punya step yang banyak, jadi kayak HP Sony lainnya. Itu fitur yang lumayan gue suka, jadi kalian bisa ngatur volumenya spesifik, nggak kayak HP lain suka kekerasan atau kekecilan. Dan untuk si full volumenya ini juga bisa sangat keras banget. Gue coba pakai headphone KOS Porta Pro di volume 70% aja nih, sudah lumayan keras untuk selera gue. Kalau mau dibanding dengan XZ3, Aqua Zero 2 atau Pixel 4, gue bisa bilang di Xperia One kualitas audionya lebih baik. Cuma memang untuk kualitas dual speakernya, ini sebenarnya bagus tapi nothing special. Overall, sound signature lebih ke arah balance, sedikit bright dengan vokal yang crispy dan jernih, bass yang pretty much non-existent, ini bassnya sayangnya lumayan flat, separasi instrumen yang cukup oke, dan juga soundstage yang lumayan bagus. Untuk volumenya ini punya step yang banyak seperti di headphone-nya, which is pretty nice, tapi memang ini full volumenya nggak bisa keras banget. Tapi ya at least walaupun di full volume ini nggak ada distorsi. Kalau mau dibandingin dengan XZ3, gue bisa bilang suaranya malahan lebih bagus di XZ3 daripada di Xperia One. Sayangnya lumayan downgrade untuk speakernya. Tapi untuk lebih detail ini di speaker testnya pakai full volume, ini volumenya full. Gue rekomen kalian pakai headphone biar bisa ngedengerin lebih detail. Check it out guys. Oke, untuk kamera quality-nya. Kamera belakang ini triple kamera, utamanya punya megapiksel sebesar 12 megapiksel dengan f1.6 yang udah ada 5-axis optical image stabilization. Kamera kedua ini 12 megapiksel f2.4, 2x optical zoom, itu udah ada 5-axis optical image stabilization juga, dan kamera terakhir ini 12 megapiksel juga, f2.4, cuma sayangnya nggak ada electronic image stabilization atau optical image stabilization. Untuk kamera depan di sini 8 megapiksel f2.0 yang bisa nge-record video sampai resolusi 1080p 30 fps dan juga udah ada 5-axis electronic image stabilization. Dan untuk kualitas triple kameranya ini gue bisa bilang masih sangat flagship banget even di tahun 2021 sekalipun. Bisa bersaing dengan HP sekarang di harga yang sama atau even yang harganya lebih mahal sekalipun. Overall, ketiga kamera belakang yang ada di Xperia One punya kualitas yang sangat similar, which is very nice. Itu sangat stabil kualitasnya, gue lumayan suka. Ketiganya punya detail yang sama-sama sharp dengan dynamic range yang bagus, dan juga yang paling penting ini temperatur warnanya. Kamera main, ultra, dan telefoto semua punya temperatur warna yang cool, natural. Cuma memang ini bikin sedikit beda, kontrasnya sedikit berbeda untuk kamera ultrawide kalau bisa dibandingin sama main dan telefoto. Di kamera ultrawide itu kontrasnya rada sedikit lebih gelap daripada HP atau daripada kedua kamera tersebut. Dan untuk foto wildlife ini juga masih bagus, tapi nothing special. Di Xperia One ini yang pastinya sudah ada dedicated night mode, dan kualitas gambar masih punya detail yang sharp dengan noise yang minimum dan juga warna yang masih natural. Cuma memang dibanding dengan HP flagship zaman sekarang, dedicated night mode-nya yang di zaman sekarang yang pastinya kerasa lebih terang daripada Xperia One. Di Xperia One bisa kita lihat ini, gambarnya lebih gelap daripada HP zaman sekarang. Dan yang terakhir untuk si foto selfie-nya ini walaupun cuma 8 megapiksel tapi kualitasnya sangat bagus, masih bisa bersaing di tahun 2021. Bisa kita lihat overall punya detail yang super sharp dan natural, gak ada filter, gak kayak HP Cina, very nice. Dengan warna yang vibrant dan juga exposure yang cukup bagus. Untuk video recording ini kamera belakangnya bisa nge-record sampai resolusi 4K 30 fps, gak ada stabilisasi, dan 1080p 60 fps.
Untuk video tesnya gue bakal di full resolusi aja, 4K 30 fps, jadi ini dia sampel videonya pakai resolusi tersebut. Check it out guys. Oke guys, ini dia video recording pakai resolusi 4K 30 fps, kita coba jalan. Oke guys, by the way, mohon maaf kalau misalnya ini videonya sering di rumah, jarang di luar, karena ini lagi PPKM, jadi nggak boleh keluar. Kita coba fokusin ke daun. Lumayan oke. Kalian juga bisa nilai kualitas audionya gimana. Setahu gue sih Sony itu audionya bagus semua. Kita lihat Xperia One gimana kualitas audionya. Sekarang dynamic range. Dan kalian bisa nilai di bawah gimana kualitas audionya. Fokusnya juga lumayan cepat. Dan untuk si gaming performance-nya ini tuh pakai chipset yang masih lumayan bagus, Snapdragon 855 dengan fabrikasi sebesar 7 nanometer. Dan di tahun 2021 performa Snapdragon 855 di Xperia One menurut gue masih sangat bagus. Bisa kita lihat ini gue coba tes game berat, yaitu seperti biasa Genshin Impact di map baru Inazuma. Dengan settingan medium setting, FPS-nya tuh di set ke 60. Overall performance menurut gue sangat bagus. Gameplay masih kerasa nyaman, sangat playable dengan frame rate sekitar 45-55an. Terus juga stutternya ini ada tapi minimal, jadi nggak terlalu mengganggu gameplay experience. Kalau mau dibandingin dengan HP Snapdragon 855 lainnya, kayak Mi 9, K20 Pro atau Google Pixel 4, gue bisa bilang jauh lebih nyaman dan smooth main di Xperia One. Nggak tahu kenapa. Mungkin ini gara-gara di Mi 9 sama di K20 Pro kan dia itu pakai OS MIUI yang berat, jadi rada struggling. Dan mungkin untuk Pixel, ini di Pixel 4 mungkin gara-gara HP itu cepat panas, jadi cepat thermal throttling. Dibanding Xperia One yang menurut gue lebih lama ademnya. Tetap thermal throttling tapi lebih lama adem. So ya, gaming performance-nya ini masih sangat oke untuk Xperia One even di tahun 2021 sekalipun. Dan untuk main game rhythm juga ini, kayak Arcaea atau Bantulis sangat enak yang pastinya, seperti HP Sony lainnya. Ya, gue overall sih nggak pernah ada masalah main game rhythm di difficulty tinggi untuk HP Sony. Dan di Xperia One ini nggak ada masalah, nggak ada bedanya sama sekali. Gameplay kerasa smooth tanpa touch ataupun audio delay. Ini kerasa sangat enjoyable. Gue bisa bilang ini sekelas kalau misal main di HP Google atau iPhone, which is very good. Next, untuk UI experience-nya. Kalau misalkan ingat, kalau misalkan nonton unboxing-nya kan pertama gue beli itu Xperia One di Android 10, tapi sekarang ini gue udah update all the way ke Android 11. Jadi kalau misalnya kita ke About Phone, dan ke Android versi bisa kita lihat ini udah di Android 11. Untuk pas video ini record ini Android paling baru karena Android 12 masih di beta. Dan untuk si softwarenya sendiri atau si security patch-nya sendiri, kalau misalnya kita ke security ini masih up to date juga di bulan Juni 2021. By the way, gue nge-record video ini di bulan Juli, jadi masih sangat up to date. Ini semua masih sangat up to date. Dan gue expect juga ini kayaknya untuk security patch at least Sony Xperia One masih dapat update. Oh ya, untuk OS sendiri ini cenderung ke arah enteng atau stock, yang personal gue lebih suka. Dan untuk UI experience-nya ini masih seperti HP flagship. Launching aplikasi masih kerasa cepat dan instan, dengan multitasking yang masih smooth dan juga navigasi OS atau aplikasi kerasa responsif seperti HP flagship zaman sekarang. Oh ya, satu lagi juga, ini berkat aspek ratio yang tinggi 21:9, kalau bisa dipakai untuk sosial media, konten bakal nge-display lebih banyak daripada HP biasanya pastinya. Jadi menurut gue ini kerasa lebih produktif dan juga lebih enjoy dan fun dibanding HP lain. Mau dipakai sosmed atau dipakai untuk multitasking ini kerasa lebih produktif sih, which is very nice. Dan untuk si Wi-Fi-nya atau DRM info-nya, kalau misalnya kita ke DRM info, ini nggak usah ditanyakan lagi, ini HP flagship jadi sudah di Wi-Fi L1. Jadi kalau mau nonton Netflix atau streaming service lainnya bisa sampai resolusi paling tinggi, dan juga sudah support HDR10 dan juga HDR10+. Mantap, cuma sayangnya belum support Dolby Vision. Dan yang terakhir, battery life-nya, dia itu punya baterai yang untuk standar 2021 lumayan kecil sebenarnya, 3330 mAh baterai, banyak banget tiganya, udah support fast charging sampai 18 watt. Untuk ketahanan baterai ini masih cukup oke untuk kapasitasnya. Masih bisa bertahan full 1 hari penuh dengan pemakaian gue yang enteng, hanya sosial media dan nonton YouTube aja. Untuk screen on time ini sudah gue screenshot, bisa kita lihat. Sisa baterai 21%, gue bisa dapat screen on time sekitar 5 jam 11 menit atau 5 jam setengah, dan standby 14 hari atau kalau bisa dibilang 1 hari. So ya, ini menurut gue memang untuk kalau dibandingin dengan HP-HP mid-range yang baterainya edan banget, ini kerasa jelek, tapi kalau dibandingin dengan HP flagship kayak iPhone, not bad menurut gue ini battery life-nya. Masih cukup oke, masih bisa bertahan di tahun 2021. Dan yang masih bisa bertahan juga ini charging speed-nya. Ini charging speed-nya surprisingly masih sangat cepat.
Gue ngecas pakai charger 18 watt dari 20% sampai 100% itu hanya butuh waktu sekitar 1 jam 12 menit. Dan dari 20% sampai 95% itu hanya butuh waktu sejam. Jadi sangat cepat. Oh ya, gue hampir lupa ngasih tahu untuk baterai health-nya ini di unit gue, bisa kita lihat ini baterai health-nya di 87%. Jadi masih lumayan sehat. Tapi ya mungkin cuma segitu aja videonya dan langsung aja kita kasih konklusinya. Untuk konklusinya menurut gue di tahun 2021, Sony Xperia One yang harganya sekarang cuma 4 jutaan, gue bisa bilang masih sangat worth it banget. Bisa jadi pilihan alternatif selain Google Pixel 4 untuk HP second, atau kalau untuk HP baru bisa jadi pilihan alternatif selain Poco X3 Pro atau Poco F3. Buat kalian yang kurang suka sama MIUI. Xperia One ini masih sangat modern dengan chipset yang masih cepat, kualitas kamera yang masih flagship level menurut gue, dan juga ini triple kamera jadi sangat versatile dibanding iPhone SE 2020 atau Pixel 4 yang cuma 1 dan 2 kamera. Dan juga untuk HP second ini Android-nya masih lumayan baru di Android 11, security patch yang masih sangat baru, very nice, layar 4K OLED yang sangat bagus, dan yang paling unik dan juga yang paling gue suka yaitu dari si aspek ratio-nya yang lebih panjang daripada HP biasanya, jadi untuk sosmed atau untuk productivity kerasa lebih enak dan lebih nyaman. Overall gue rekomen Xperia One terutama buat kalian para Sony fans, karena di Indonesia kan banyak banget. Menurut gue nabung dikit untuk Xperia One bakal lebih worth it daripada ngambil kayak Xperia XZ3. Ini menurut gue night and day banget performa dan juga overall experience pakai HP ini tuh beda banget dengan Xperia XZ3. Ini kerasa lebih polis dan kerasa jauh lebih stabil dan lebih optimize. So ya seperti biasa, kalau kalian beli HP ini gue bakal taruh linknya di deskripsi. Dan ya mungkin cuma segitu aja guys videonya. Mohon maaf kalau misalnya kesalahan dari video kelewat. Seperti biasa kalau kalian yang HP ini, walaupun pernah di HP ini gue udah taruh link di deskripsi. Thanks for watching, we'll see you in another video.